Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan karunia-Nya, anugerahnya, nikmatnya yang diberikan kepada kita terus menerus, tiada henti. Maka ini adalah sesuatu anugerah, karunia yang harus kita syukuri agar Allah tambah. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambah. Di antara nikmat-nikmat yang terbesar, yang banyak yang diberikan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat nafas, nikmat nyawa, dan nikmat iman. Sehingga pada detik ini, pada masa sulit ini, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk senantiasa menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu kondisi saat ini rupanya semakin berat. Di mana-mana banyak orang yang akhirnya semakin terpepet. Banyak di antara kita, di antara orang-orang khususnya yang menengah ke bawah itu merasakan kesempitan, kesulitan, kesukaran. Termasuk pun orang-orang yang berada di atas. Mereka juga mengalami kemerosotan ekonomi. PHK di mana-mana, pemberhentian sepihak di mana-mana. Banyak orang-orang yang akhirnya mencari lowongan pekerjaan. Namun apalah daya, lowongan pekerjaan itu semakin sedikit, sedangkan pencari sangat banyak. Kita tahu rupanya ini semua tidak terlepas dari musibah COVID-19 yang menimpa kita semua. Namun ketika di saat-saat seperti ini, di saat yang berat seperti ini, di saat keterpurukan seperti ini, kita harus tetap bersabar dan mengingat-ingat terus janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan bagaimana para sahabatnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika itu benar-benar dihadapi dengan musuh yang real di depan mata mereka, yang siap menghancurkan mereka dan siap meluluh lantahkan mereka, yang siap untuk menghabisi mereka. Namun mereka bukannya malah putus asa, bukannya malah down, bukannya malah drop, tapi mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para Rasulullah, kemudian utusan-utusan Allah, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun merasakan penderitaan, ujian yang lebih berat daripada kita. Coba kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Ketika perang, ya, tentara Ahzab itu menyerang kaum muslimin, yang mana ketika itu kalau mereka salah strategi habis sudah. Namun apa yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman, hadza ma wa'adanallahu wa rasul. Ini adalah janjinya Allah, janji yang telah dijanjikan kepada kami, janji yang memang diperuntukkan kepada kami, yang Allah memang sampaikan melalui Rasulnya. Hadza ma wa'adanallah. Ini memang yang telah dijanjikan kepada kami. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah, dan benar pula apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dipertegaskan oleh Allah, Nabi itu menyampaikan yang disampaikan wahyu,
bukan pakai hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berkata bukan karena menurut hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan itu hawa adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang beriman yakin sama janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang dijanjikan oleh kepada para sahabat, kepada Rasulnya, itu dikembalikan kepada surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apakah kalian mengira kalau kalian itu akan masuk surga tanpa diuji? Sedangkan umat-umat sebelum kita itu mendapatkan ujian yang gak tanggung berat seberat-beratnya. Diberi kegoncangan, diberi musibah dan macam-macam. Mereka itu benar-benar digoncang sampai Rasul ketika itu di zaman itu, dan para pengikutnya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah tiba? Kemudian Allah respon dengan cepat, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan kita kembali kepada kondisi saat ini, memang kita susah semuanya, serba sulit, bergerak nggak seperti hal-hal sebelumnya. Bahkan walaupun ada vaksin sudah ditemukan, tapi tetap saja kondisi ini masih belum tentu kapan kita akan menjadi normal kembali. Dan di mana bayang-bayang ekonomi yang terus merosot. Bahkan ada di sebagian kita yang untuk makan aja susah. Tapi ingatlah, janji Allah itu datang. Janji Allah itu benar. Janji Allah itu pasti. Karena Allah sudah berfirman, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti dan benar. Maka dari itu, kunci dari ini semua, kita harus tetap bersabar, terus senantiasa bertakwa kepada Allah, tingkatkan keimanan kita, jadikan ajang seperti ini, kondisi seperti ini untuk melatih kesabaran kita. Dan coba kembalikan surat Al-Baqarah ayat 214 tadi. Kita mau masuk surga harus diuji dulu. Sebagaimana umat-umat sebelum kita, mereka diuji dan ujiannya berat. Itulah para sahabat, ketika diuji yang begitu, ujian yang berat, mereka yakin Allah itu menjanjikan surga. Yang mereka ingin cari surganya Allah, bukan dunia. Karena sejatinya kita harus rubah ambisi kita. Jangan ambisi kita itu cuma dunia. Karena kebahagiaan sesungguhnya itu bukan kaya harta, tapi adalah kaya hati. Maka dari itu pemirsa Tobat TV, apabila di antara pemirsa yang mengalami kondisi sulit, ketahuilah pertolongan Allah itu benar, pertolongan itu akan tiba, pertolongan Allah itu akan datang. Tentunya kita harus tetap optimis, kita harus tetap berusaha, berikhtiar dan berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera menghilangkan musibah ini dari kita, sehingga kita bisa bertemu dengan sanak saudara, dengan keluarga yang di kampung dengan tanpa penuh kekhawatiran seperti sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi pemirsa Tobat TV, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan para pemirsa Tobat TV untuk senantiasa bersabar dan bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan segera memberikan pertolongannya kepada kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.